Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Ayyuhat thullab wa thalibat, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pelajaran tauhid bagian kedua, yaitu fadlul ilmi wa ahammiyatuhu, keutamaan ilmu dan pentingnya berilmu atau pentingnya ilmu. Perlu kalian ketahui ayyuhatullah wa thalibat, ilmu itu bermacam-macam. Ilmu itu bermacam-macam. Ilmu adalah pengetahuan, hasil pikir dan percobaan yang bermanfaat bagi manusia. Jadi ilmu itu pengetahuan atau hasil pikir dan percobaan yang bermanfaat bagi manusia. Ini secara umum. Nah, ilmu itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ilmu syariat. Yang kedua ilmu umum. Ilmu syariat itu apa? Itu adalah segala sesuatu yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah ilmu syariat, karena sumbernya adalah dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ilmu umum. Nah, ilmu umum ini adalah cabangnya banyak sekali. Di antara adalah ilmu arsitek, ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu politik, ilmu tata negara, dan ilmu-ilmu yang lainnya berkaitan dengan ilmu umum, yang mana itu adalah untuk kemaslahat dunia. Taib ayyuhatullah wa thalibat. Nah, yang dimaksud dengan keutamaan dan pentingnya berilmu, keutamaan ilmu dan pentingnya berilmu di sini adalah ilmu-ilmu syariat, karena setiap Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan berilmu, keutamaan ilmu. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering menganjurkan supaya menuntut ilmu, menyebutkan keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Itu semuanya adalah ilmu syariat. Jadi keutamaan-keutamaan ini terkhusus untuk ilmu syariat, karena ilmu dunia itu tergantung yang menggunakannya, beda dengan ilmu syariat. Ilmu syariat ini keutamaan dan fadilahnya luar biasa. Kita akan membahas tentang keutamaan belajar ilmu syariat. Mempelajari ilmu syariat keutamanya sangat banyak. Di antaranya, yang pertama, ilmu syariat mengangkat derajat orang-orang yang memilikinya. Orang yang memiliki ilmu syariat, Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya apa? Nah, perhatikan, yarfa'illahu, Allah Ta'ala mengangkat, alladhina amanu, orang-orang yang beriman, minkum, di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu, darajatin, beberapa darajat. Ini keutamaan pertama. Keutamaan kedua, keutamaan berilmu, keutamaan menuntut ilmu, yaitu ilmu syariat adalah jalan menuju surga, jannah. Jadi siapapun yang menuntut ilmu syariat, ilmu agama Islam, maka pada hakikatnya dia telah berjalan meniti jalan menuju al-jannah, menuju surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalilnya, man salaka tariqan, ini kurang alifnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka, barang siapa, man salaka tariqan, barang siapa meniti jalan, yaltamisu fihi ilman, menuntut, mencari di jalan tersebut, mencari ilmu di jalan tersebut, sahalallahu lahu tariqan, sahalallahu lahu, Allah memudahkan baginya tariqan, jalan, ilal jannah, menuju surga. Nah,
Ini keutamaannya kedua. Jadi orang yang menuntut ilmu syariat Islam itu pada hakikatnya dia telah memulai perjalanan menuju al-jannah, menuju surga. Ayu tulab wa talibat. Yang ketiga, keutamaan menuntut ilmu, yaitu menuntut ilmu syariat adalah tanda kebaikan dan keberuntungan. Maksudnya apa? Siapapun yang menuntut ilmu syariat Islam, mulai dari mempelajari Al-Quran, menghafalinya, belajar fikih, belajar tauhid, belajar bahasa Arab, dan lain-lainnya berkaitan dengan ilmu syariat Islam, maka pada hakikatnya itu adalah tanda kebaikan bagi dia, tanda bahwa dia adalah orang-orang yang mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man, barang siapa, yuridillahu bihi, Allah menginginkan dia khairan, kebaikan, yufaqihu, niscaya Allah memberi pemahaman bagi dia fiddini, dalam beragama. Artinya siapapun yang belajar untuk memahami agama, memahami Islam, maka pada hakikatnya Allah menginginkan dia kebaikan, menginginkan kebaikan untuk dia. Jadi kalau kalian sekarang ikut menghadiri kajian ini, ikut menghadiri pelajaran ini, yang mana kita belajar ilmu syariat Islam, mana pada hakikatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menginginkan, telah memperuntukkan kebaikan, telah menetapkan kebaikan untuk kalian, telah menetapkan kebaikan, telah menginginkan kebaikan untuk kalian. Taib ayyuhul talibat, itu keutamaan berilmu, keutamaan menuntut ilmu. Nah, sekarang pentingnya mempelajari ilmu syariat apa? Seberapa penting kita mempelajari ilmu syariat? Nah, perlu kalian ketahui, ilmu syariat ini sangat penting untuk dipelajari, karena dengannya manusia bisa selamat, bahagia di dunia maupun di akhirat. Adapun di dunia, manusia akan tenang dengan mempelajari dan mengamalkan syariat Islam, mengamalkan ajaran Islam dan mempelajarinya. Dia akan mendapatkan ketenangan di dunia. Adapun di akhirat, maka jangan ditanya, pahala yang telah Allah siapkan bagi mereka siapapun yang memiliki ilmu agama Islam, siapapun yang memiliki ilmu syariat Islam, lalu dia mengamalkan dan menerapkannya, maka jangan ditanya berapa besar pahala yang Allah siapkan untuk dia. Tayyib ayyuhul talibat, pentingnya mempelajari ilmu syariat atas setiap muslim, maksudnya wajib setiap muslim, atas setiap muslim hendaklah memiliki keinginan kuat untuk menuntut ilmu syariat. Alasannya adalah yang pertama, jadi setiap muslim harus memiliki keinginan kuat, al-hirs ala talabil ilm, al-hirs, keinginan kuat untuk menuntut ilmu apapun kondisinya, dimanapun tempatnya. Yang pertama, sesungguhnya menuntut ilmu syariat adalah sebaik-baik amal soleh. Jadi orang yang belajar ilmu syariat itu dia telah melakukan amal soleh yang paling baik. Melakukan apa? Amal soleh yang paling baik. Keutamaan orang yang beramal soleh itu sangat banyak. Jangan ditanya berapa ayat, berapa surat yang menyebutkan keutamaan orang yang beramal soleh. Tapi amal soleh itu apa saja? Nah, banyak amal soleh, dan amal soleh yang paling baik adalah menuntut ilmu syariat Islam, menuntut ilmu agama Islam. Tapi yang nomor dua, alasannya kenapa kita mempelajari ilmu syariat Islam, bahwa ibadah tidak diterima oleh Allah kecuali dengan ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai dengan sunnah Rasulullah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan hal itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan belajar ilmu syariat. Jadi orang yang beramal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali telah memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Lah, supaya amal kita ikhlas dan supaya amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah itu hanya didapatkan setelah kita belajar, setelah kita menuntut ilmu. Gak mungkin orang bodoh bisa beramal dengan ikhlas, gak mungkin orang bodoh bisa beramal sesuai dengan tuntunan dan sunnah Rasulullah SAW. Yang nomor tiga, ayyuhul talibat, pentingnya menuntut ilmu, bahwa ilmu syariat adalah sebab keselamatan dari kesesatan di dunia dan azab di akhirat.
Jadi dengan ilmu syariat seseorang itu telah mendapat penerangan, telah mendapat petunjuk, sehingga dia selamat di dunia dari kesesatan dan selamat di akhirat dari azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu syariat adalah penerang, penuntun, petunjuk di dunia maupun di akhirat. Ayatullah wa talibat, ini ada kegiatan satu. Perhatikan, jika aku ingin mengetahui tauhid, tidak mengetahui syirik dan macam-macamnya serta bahayanya. Jika aku tidak mengetahui tauhid, tidak mengetahui syirik dan macam-macamnya serta bahayanya, mungkinkah aku tidak terjerumus ke dalam kesyirikan? Nah, ini tolong dijawab. Bisa kalian diskusikan. Ketika seseorang tidak mengetahui apa itu tauhid, pengertiannya tauhid, macam-macam tauhid, dia tidak tahu. Dan juga dia tidak tahu apa itu kesyirikan, contoh-contohnya, macam-macam kesyirikan. Mungkin apakah dia bisa selamat dari kesyirikan? Nah, tolong di sini ditulis, diskusikan dengan keluarga. Nanti kesimpulannya apa di sini. Baik, ayatullah wa talibat. Seorang muslim selalu bersemangat untuk mempelajari agamanya supaya ketika beribadah kepada Allah beribadah dengan benar. Nah, ini kegiatan pertama tadi. Kegiatan kedua, membedakan antara ilmu dan amal yang ada di dalam ayat di bawah ini. Firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahuilah, annahu, bahwasanya, la ilaha, tidak ada Tuhan yang hak, tidak ada sembahan yang benar, illallah, kecuali Allah, wastaghfir, dan memohon ampunlah, li dzambik, untuk dosa-dosamu. Nah, ini tugas. Nah, mungkin tugasnya cukup yang kegiatan satu ini saja. Yang kegiatan dua ini kalau ingin mengerjakan silakan diisi, ditulis. Ilmu berada pada firman-Nya yang mana, amal berada pada firman-Nya yang mana. Menyimpulkan dari ayat di atas sebab didahulukannya ilmu sebelum amal. Al ilmu qabla al qawli wal amal. Nah, itu apa kesimpulannya dari ayat tersebut. Perhatikan, mempelajari ilmu umum atau ilmu dunia seperti ilmu kedokteran, arsitek pembangunan dan penerbangan, teknik mesin, matematika adalah fardu kifayah yang harus dipelajari. Artinya itu ilmu dunia harus dipelajari oleh sebagian kaum muslimin karena manfaatnya sangat besar dan bersemangat dalam mempelajarinya. Baik, ayatullah wa talibat, evaluasi ini bisa kalian kerjakan. Sebutkan 3 keutamaan belajar ilmu syariat beserta dalilnya. Jelaskan betapa pentingnya belajar ilmu syariat. Baik, ayatullah wa talibat, tugas kalian adalah yaitu menyalin tulisan ini. Nah, kalian salin di buku tulis, ya, kalian salin ke dalam buku tulis. Ini semuanya, ya, semuanya kalian salin dari awal sampai akhir. Lalu mengerjakan tugas yang nomor 1. Nah, tugas nomor 1, kegiatan 1 ini kalian kerjakan, diskusikan dengan keluarga. Kemudian evaluasi, ini pertanyaan nomor 1 dan nomor 2, kalian tulis jawabannya. Nah, ini adalah pelajaran tauhid. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Kita cukupkan sampai sekian. Semoga apa yang kita pelajari kali ini diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengamalkannya, kita bisa menyerapnya dan memahaminya. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatihil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.